Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini mau ngobrol ringan soal interview Ralf Rangnick terkait pertandingan menghadapi Atletico Madrid ya. Jadi ini video gua bikin dua versi. Yang versi ini sekarang dengan Ralf Rangnick. Yang satunya lagi nanti dengan Bruno Fernandes karena kebetulan interviewnya itu dilakukan memang berdua ya, Ralf Rangnick dan juga Bruno Fernandes. Cuman ini gue pisah aja, satu untuk yang Ralf Rangnick, yang satu lagi Bruno Fernandes. Langsung saja ditanyakan dari wartawan atau media ini bertanya ke Ralf Rangnick terkait dengan kondisi Edinson Cavani. Ralf menjawab, ya Edinson Cavani tidak melakukan perjalanan dengan kita, dia tidak berlatih. Dia sudah tidak berlatih di beberapa minggu terakhir dan dia tidak akan jadi bagian dari grup ini karena dia punya masalah di paha kalau tidak salah ya. Ya, selama dia tidak merasakan atau dia merasakan sesuatu um, yang tidak bisa mempercepat ya, artinya penyembuhannya ya tim juga tidak akan mendorong dia untuk mempercepat. Jadi betul-betul Ralf Rangnick ini memberikan waktu kepada Edinson Cavani untuk pulih dan dia tidak akan termasuk di squad untuk menghadapi Atletico Madrid. Ini ditanyakan juga soal masalah persiapan ya kepada pertandingan ini. Ralf Rangnick menjawab, di Champions League Anda harus menunjukkan ya atau harus tampil di level tertinggi di semua area yang bisa disebutkan. Kita harus membuat ya atau meyakinkan ya para pemain mereka harus bisa kembali lagi dari beberapa hari terakhir ya kan, karena memang pertandingan cukup ketat dan mudah-mudahan atau mungkin saja kita punya pemain baru ya, kaki yang segar disebutkan di sana di atas lapangan. Kita akan lihat besok. Secara mental kita harus menyiapkan pertandingan ini dengan secara emosional ya, karena atmosfer besok. Saya tidak berpikir soal pertandingan atau jadwal yang akan diputuskan besok. Ini akan diputuskan di leg kedua di Old Trafford. Jadi menurut Ralf Rangnick, maksudnya di kalimat terakhir ini ya. Jadi menurut Ralf Rangnick besok akan ketat. Artinya hasil apakah siapa yang akan lolos ini tidak ditentukan dengan match besok, tapi di Old Trafford. Kalau gue artikan nyaringan amatiran, ini opini gue, maka besok hasilnya mungkin diprediksi oleh Ralf Rangnick ini akan ketat sehingga, ataupun kalau ada yang menang, ada yang kalah juga skornya mungkin ketat sehingga lolos atau tidaknya tidak ditentukan dengan pertandingan besok, tapi di pertandingan kedua di Old Trafford. Menurut gue masuk akal sih, kecuali kalau kayak pertandingan menghadapi Sporting Lisbon kalau nggak salah menghadapi Manchester City ya, itu kan sudah selesai sih kalau menurut gue. Tapi Ralf Rangnick memperkirakan laga ini akan ketat, knockout ini, dan mungkin akan diputuskan siapa yang lolos di di Old Trafford. Ditanyakan soal masalah kemungkinan untuk bermain di final ya, dan final ini kan akan berlangsung di Rusia, di mana sekarang ini kan secara keamanan, secara politik dan juga militer ini kan sedang ada isu yang sangat hangat ya kan mengenai kemungkinan perang antara Rusia dan Ukraina. Sementara final sendiri ini kan akan dilangsungkan di Saint Petersburg di Rusia. Nah, ini ditanyakan oleh media ke Ralf Rangnick, bagaimana kalau Manchester United tampil di final dan main di Saint Petersburg, apakah siap dengan keadaan yang seperti ini? Dijawab oleh Ralf Rangnick, ini masih sangat jalan yang sangat panjang sekali sampai dengan final. Kalau kita punya kalau kita punya peluang ya, tapi tetap kita harus bermain melawan Atletico dulu ya. Kita sangat-sangat tahu dan kita sangat sadar ini bukan undian yang sangat mudah ya, ini sangat susah. Tapi apa yang akan terjadi setelahnya untuk UEFA atau politikus yang lain untuk memutuskannya apakah nanti ya akan jadi tetap di Rusia atau tidak.
Semua kita berharap ya, tidak hanya yang di Inggris, tapi juga di seluruh Eropa dan juga seluruh dunia, ya keadaan akan jadi lebih reda ya konflik tersebut. Tapi keadaan ini menurut saya adalah lebih penting daripada Champions League. Artinya ini tadi ya kemungkinan perang atau tidak ya, dia pingin supaya semuanya mudah-mudahan tensinya menurun. Juga Ralf Rangnick memiliki komentar tentang spirit dari Manchester United. Dijawab, ya seperti yang saya katakan ya, dan saya pikirkan, saya pendapat juga kalau kini sudah kita tunjukkan di pertandingan-pertandingan awal ya. Di pertandingan sebelum menghadapi Leeds ya, seperti yang Bruno katakan sebelumnya, ini tentang bagaimana menghadapi atau mendapat hasil. Di 2 pertandingan terakhir ya, kita menghadiahi diri ya tim kita sendiri dengan 3 poin di 2 pertandingan tersebut, dan ini sangat penting bagi pertandingan yang akan datang di pertandingan Champions League menghadapi Atletico dan juga Premier League. Nah, kurang lebih Ralf Rangnick mengatakan sebenarnya tim spirit ini atau semangat dari tim sendiri ini tidak pernah ada masalah, cuman memang hasil saja yang tidak memihak ya. Maksudnya di beberapa pertandingan yang kita tidak berhasil memenangkan pertandingan, tapi di 2 partai terakhir ini kan Manchester United bisa memperoleh hasil maksimal, memperoleh 3 poin atau 6 total ya dari 2 pertandingan, dan ini diharapkan akan jadi modal yang berharga untuk menghadapi Atletico Madrid. Nah, Ralf Rangnick juga memiliki pendapat soal Atletico Madrid ya. Ralf Rangnick berkata ya terutama tentang Diego Simeone ya. Dia telah memenangkan trofi dengan identitas yang sangat jelas dan juga dengan gaya permainan yang jelas. Dan saya tidak berpikir ini berubah di beberapa tahun terakhir. Mereka selalu merupakan sisi yang lebih emosional, dan ini merefleksikan karakter dari manajernya. Diego Simeone mungkin salah seorang manajer yang memiliki sisi emosional terbaik di Eropa. Ya gaya dari timnya bermain itu sangat merefleksikan emosi-emosi tersebut yang dia bawakan ke tim. Kita harus mengimbangi ya, tingkat atau level dari energi dan juga emosi di 2 pertandingan mendatang. Artinya kan home and away menghadapi Atletico ini. Ini bisa jadi akan physical, ini bisa jadi akan emosional, tapi kita harus punya mental yang sangat kuat di 2 pertandingan tersebut. Gua sepakat. Saya akan coba untuk mempersiapkan tim untuk tantangan tersebut. Ya, gua sepakat dengan Ralf Rangnick, artinya Atletico Madrid ini tim yang sangat emosional, tim yang sangat physical juga, dan tim yang menghadapi karakter seperti ini harus punya mental yang kuat, dan mudah-mudahan Manchester United bisa menunjukkan hal tersebut. Ditanyakan juga Ralf Rangnick tentang siapa yang akan menjadi pengganti dirinya. Dijawab oleh Ralf Rangnick ya, ini bukan pertanyaan untuk saat ini. Itu pertanyaan untuk musim panas nanti. Fokus kita sekarang ini adalah tentang keadaan yang saat ini, yaitu adalah pertandingan Champions League besok atau nanti ya, dan juga 12 pertandingan terakhir di Premier League. Masalah-masalah lain bisa menunggu sampai dengan akhir musim. Ini berarti tegas ya, Ralf Rangnick kini mengatakan belum sama sekali ada pembicaraan tentang hal tersebut. Jadi kabar A, B, C tidak betul, karena kan sempat dikabarkan kalau Ralf Rangnick cenderung ke A atau si manajemen cenderung ke B. Ternyata kalau dari apa yang disampaikan ini, gue simpulkan ya memang masih belum ada kejelasan tentang siapa manajer Manchester United selanjutnya. Kurang lebih demikian, ini wawancara ya, interview dengan Ralf Rangnick kaitannya dengan pertandingan Atletico Madrid menghadapi Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.